Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usihi wa iyyakum bittaqwa kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama tafsir kita Al-Julusi pernah menyindir, mungkin juga kita akan tafsir dengan kalimat beliau ini ketika beliau mengatakan, inna min tabi'atil nafsil basyariyah, sesungguhnya di antara tabiat jiwa manusia, idza ulifat asy-syai', kalau manusia terbiasa dengan sesuatu, khafiya 'alaiha asralahu, maka sesuatu yang sudah terbiasa itu menjadi tersembunyi baginya. Wasarrafa hadzal ilmu an tafakkuri, dan keterbiasaan itu membuat manusia itu tidak mau memikirkan apa yang sudah menjadi kebiasaan. Kalau yang enteng-enteng jangan sekalian, walaupun hampir 100% jamaah di sini adalah orang keuangan. Kalau jamaah diminta menyebut nama pahlawan yang gambarnya ada di uang kertas 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 12.000, kemungkinan besar tidak ada satu dari kita yang menyebutnya persis presisi dari 100.000 sampai 1.000. Itu hal yang biasa, tetapi kita tidak sempat merenungkannya. Tetapi yang serius misalnya ini yang saya sampaikan, setiap hari Jumat dan Ramadhan kita semuanya, bahkan saya di balik sampai ada tulisan jangan membawa serta, kita semuanya diingatkan dengan soal takwa. Tapi adakah kita merenung jamaah? Apakah takwa yang sudah kita dengar nasihatnya setiap kali diingatkan itu, masing-masing kita sudah menemukan jalan keluar? Kalau pertanyaan yang tajam, Ustaz Anwar, katanya orang bertakwa itu akan diberi jalan keluar, rezekinya dimudahkan, urusannya rezekinya akan diberi dari arah yang tidak disangka, kemudian urusannya akan dimudahkan. Saya rasanya sudah sholat malam, saya rasanya sudah tahajud, sholat tepat waktu, kemudian membaca, kenapa jalan keluar itu tidak ada? Maka Imam Yusuf mengatakan salah satu tabiat jiwa manusia kalau terbiasa dengan sesuatu, apa yang sudah terbiasa di jalan-jalan ini. Hadirin, saya ingin mengajak merenungkan, apakah kita mendapatkan jalan keluar itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar urusan sehari, tapi urusan sebulan, setahun dan seterusnya jamaah. Kita renungkan ayat yang Allah sebut dalam surat ketiga ayat 56. Ayat ini juga kalau kita melihat terjemahnya sudah terbiasa kita dengar. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi setelah aku menciptakannya dengan baik. Wad'uhu khawfan wa tama'an, berdoalah kepada Allah dengan harap dan cemas. Lalu ayat ini ditutup, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmatku, kata Allah, rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran itu, rahmat itu artinya bisa 22. Di antaranya rahmat itu artinya agama, artinya rahmat itu surga, artinya rahmat itu iman dan keyakinan, artinya rahmat itu adalah petunjuk dari Allah, ilham dan inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahmat itu bisa pertolongan yang tidak pernah kita bayangkan, akan datang, tapi pertolongan itu ada di jalan keluar. Artinya rahmat itu bisa hujan, ya Pak. Artinya rahmat itu bisa kesehatan. Juga artinya rahmat itu bisa risalah dan akhirat. Kalau kita pilih arti rahmat itu rezeki dan jalan keluar saja, jangan. Kepada siapa rahmat itu Allah berikan? Allah berikan kepada muhsinin. Saya ingin mengajak merenungkan apa arti muhsinin.
Menurut ulama tafsir yang mau saya sebutkan dalam penjelasan Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, kata beliau muhsin itu adalah orang yang berbuat baik untuk dirinya dan orang lain, tetapi terus diperbaiki. Coba renungkan kata-kata orang yang berbuat baik untuk dirinya dan orang lain, tetapi terus diperbaiki. Saya kemudian menegur diri saya. Wajar kalau saya sholat lima waktu, sudah saya jaga lima waktu saya tahajud, saya puasa, tetapi urusan saya tidak pernah mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan saya tidak pernah dimudahkan oleh Allah, karena begitu saya berurusan dengan orang lain, cenderung saya sendiri. Tidak pernah muhsin, berbuat baik untuk diri dan orang lain, tetapi terus diperbaiki. Hadirin, mari kita lakukan diri kita. Apakah kita dengan Allah sudah begini berbuat baik kepada Allah, tetapi terus berbaik? Apakah saya dengan ayah saya, ibu saya, dengan tetangga saya, dengan orang-orang yang bekerja dengan saya, apakah saya terus mau memperbaikinya dari waktu ke waktu? Apa efeknya kalau terus memperbaiki dari waktu ke waktu? Kata salafus saleh kita, aslih nafsaka yasdulakan nas. Perbaikilah dirimu, maka orang akan berbuat baik kepada engkau. Kalau cara kita memperlakukan orang lain menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, maka orang akan berlaku baik kepada kita. Dan biasanya jalan keluar yang Allah jadikan bagi orang yang bertakwa selalu Allah lewatkan melalui orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kita. Kalau orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kita tidak pernah kita berbuat baik terus diperbaiki dari waktu ke waktu, sekarang saya mengerti dan tidak mengerti kenapa jalan keluar itu tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu bertakwa dengan cara seperti itu, ya Mas. Terus diperbaiki dari waktu-waktu, bukan karena apa-apa, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Allah, mari kita berdoa pada khutbah yang kedua. Mudah-mudahan kita sanggup dan diberi kesempatan oleh Allah untuk bertakwa kepadanya, berbuat kebaikan kepada sesamanya dengan cara lebih baik dari waktu ke waktu, sehingga Allah menurunkan rahmat-Nya kepada kita, membukakan jalan keluar atas setiap persoalan hidup yang kita butuhkan jalan keluar, dan tentu saja Allah memuliakan kita dengan kehidupan yang khusus ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada diri kami seluruhnya, ya Allah, kesanggupan untuk bertakwa kepada Engkau dengan sebenar-benar takwa. Sucikan dan bersihkan diri kami, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menyucikan dan membersihkannya. Engkau lah pemilik dan pelindungnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami seluruhnya. Ampunilah dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka kasih dan membesarkan kami sejak kecil. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada segenap saudara kami seiman yang masih ada bersama kami atau yang telah mendahului kami menghadap kehadiran. Ya Allah, siapapun yang bermaksud untuk melemahkan agama-Mu dan umat-Mu, maka lemahkanlah mereka. Dan siapapun yang berjuang untuk meninggikan kalimat agama, maka berikanlah
pertolongan kepada mereka seluruhnya ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Karuniakan kepada kami ya Allah seluruhnya kesabaran untuk membangkitkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan bersih kepada dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'matihi wa la dzikrullahi akbar.